Oke, sekarang kita akan membuat judgement-nya. Sebenarnya untuk kondisi yang sekarang ini, jika kita klik computation, unweighted supermatrix, kemudian ke graphical, di sini sebenarnya sudah ada default bobotnya, tapi secara merata. Contohnya kayak ini kan base by car, dia kan anaknya 4, jadi semuanya rata 0,25. Kemudian anak dari kriteria juga masing-masing 0,333 karena masing-masing kriteria itu bobotnya memiliki 3 anak gitu. Nah, di sini kita akan melakukan judgement untuk perhitungan mempertimbangkan prioritasnya. Jadi kita bisa klik judgement di bagian set atas ini. Kemudian untuk deretan kiri ini kita bisa klik mata untuk melakukan height-nya. Kemudian di sini nanti ada muncul bentuknya, ada pilihan kuesioner, graphical, verbal. Ini bentuk matrix untuk yang check-in konsistensi, atau direct ketika nilainya itu memang diketik gitu. Ini contohnya ada di bagian paling awal ini masih kosong semua, ada tulisannya prestige is ... more important than price gitu kan. Jadi karena sebenarnya ini kan lebih ke arah preference ya, kita bisa klik bagian tanda tanyanya ini, kemudian kita pindahkan ke preference. Save and close, jadi kata-katanya pun berubah ya. Jadi lebih ke preferable. Nah, di sini teman-teman bisa tinggal pilih kira-kira lebih berat kemana, lebih condong kemana antara prestige sama price gitu. Di sini saya sebagai contoh, saya isinya ini aja ya. Contohnya di sini ada price-nya, saya lebih berat ke price. Kemudian juga di sini ada prestige sama miles per gallon, lebih milih miles per gallonnya. Kemudian prestige sama comfortnya lebih milih comfort gitu kan. Oke, tapi untuk price sama miles per gallon saya lebih milih price. Kemudian price dengan comfort saya lebih milih price lagi misalkan gitu. Kemudian untuk miles per gallon sama comfort saya lebih milih miles per gallon gitu ya. Jadi untuk penilaian ini seperti yang sudah pernah dibahas di modul ya. Jadi seperti nilai 7 itu kan very strongly, tapi kalau itu untuk yang nilai ganjil. Kemudian untuk nilai genap juga ada, itu dia nilainya jadi ada di antara si 2 ganjil itu. Jadi misalkan kita nggak terlalu yakin gitu kan. Oke, setelah dicoba isi semuanya, ternyata di sini inkonsistensinya masih di atas 0,1, sedangkan untuk AHP itu kan inkonsistensinya itu maksimal 0,1. Tandanya ini masih terjadi ketidakkonsistenan. Di sini teman-teman bisa cek di matrix, cek inkonsistensi report. Nah, di sini bisa terlihat yang nilainya tuh istilahnya terlihat jomplang gitu kan, kayak current value-nya di sini untuk yang price sama MPG ternyata sebaiknya dibuat lebih rendah atau beberapa yang dibuat lebih tinggi dan sebagainya. Itu bisa kita bandingkan dari current value sama base value-nya. Oke, jadi contohnya kita balik lagi ke questionnaire, saya coba ganti yang prestige ini jadi price-nya cukup 5 aja, kemudian prestige sama miles per gallon-nya jadi cukup 3 aja. Kemudian untuk prestige dengan comfort itu cukup 4 aja. Kemudian yang price dengan miles per gallon saya coba turunin jadi 5. Kemudian yang price sama comfort itu saya turunin jadi 3.
Kemudian yang terakhir, miles per gallon sama comfort, saya lebih prefernya jadi pindah ke comfort. Saya pilih 3 aja. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat inkonsistensinya 0,07. Nah, sebelumnya kan teman-teman lihat nih, ada miles per gallon, pindah dari perbandingannya dengan comfort itu pindah dari 4 sama 3. Kenapa tadi bisa memberikan nilai yang inkonsistensi? Contohnya di sini saya balikin lagi ke 4, condong ke MPG itu 0,2, nilainya tinggi lagi. Nah, itu bisa jadi karena ketika perbandingan di atasnya nih, di prestige sama miles per gallon, dengan prestige dengan comfort, di sini saya lebih prefer ke comfort gitu, nilainya 4, sedangkan perbandingan dengan prestige dengan MPG-nya ini seharusnya lebih rendah. Tapi ketika saya pilih antara MPG dan comfort, saya lebih milih MPG. Itu kan tandanya nggak konsisten dong, gitu. Itu sebabnya harus digeser gitu ke sebaliknya. Nah, ketika digeser baru inkonsistensinya terlihat jadi di bawah 0,1. Jadi di sini sudah bisa dinyatakan bahwa kita ini sudah masuk ke daerah konsisten. Ketika kita sudah mengisi kuesioner ini, kita bisa klik complete comparison. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini kan kita baru pilih antara base by card ya. Nanti kita perlu lagi mengisi di kriteria kelas di kriteria 2-nya. Oke, sekarang kita di level 2-nya untuk penilaian prestige. Nah, kira-kira prestisnya nih sudah perbandingan antara merek ya. Acura TL sama Toyota Camry. Nah, jadi secara prestisnya misalkan Acura ini lebih tinggi gitu. Kalau untuk yang bagian bawahnya itu Acura sama Honda Civic, misalkan ini juga di atas Honda Civic. Kemudian Toyota Camry dengan Honda Civic itu istilahnya lebih prestis gitu kan daripada Honda Civic. Nah, di sini ada nilai inkonsistensi yang tinggi lagi. Kita cek lagi di matrix, terus kayaknya. Jadi kita bisa revisi lagi, misalkan kita geser angkanya di sini 5, di sini 6, di sini 3. Nah, jadi sudah di bawah 0,1 lagi, kita bisa lanjut ke berikutnya yaitu ke price. Karena price ini merupakan nilai yang sudah ada, kita jadi bukan mengisi di kuesioner tapi di direct. Nah, untuk directnya ini sendiri, saya sudah ada data list harganya. Untuk Acura ini dia 35, ini maksudnya 35 satuan ribu, tapi kita bisa tulis 35 saja. Kemudian Camry itu ada di 28, kemudian Civic itu berada di 20. Karena kita ingin memilih untuk harga itu lebih murah, bukan preferable-nya, bukan semakin tinggi semakin bagus, tapi semakin kecil semakin bagus, kita harus klik invert di bawahnya. Nah, gitu. Jadi di sini langsung kelihatan, maaf ini nggak keketik, sebentar. Ini 20. Kita klik enter, kita klik invert, oke, keluar ya. Jangan lupa klik completed comparison. Tadi yang prestige sepertinya belum diklik, kita klik dulu lagi. Completed comparison, sudah. Prestige sudah. Sekarang MPG. Kalau miles per gallon itu kita isi direct juga. Dari data yang didapat itu ini 29 Toyota Acura, kemudian Toyota Camry itu 30, kemudian Civic itu 38. Honda Civic ya. Nah, karena kalau misalkan berapa miles per gallon itu, jadi semakin gede itu menandakan dia konsumsi bahan bakarnya semakin sedikit, maka kita tidak perlu melakukan invert. Kita klik completed comparison, kemudian secara comfort itu kita balik lagi ke model questionnaire. Sebenarnya selain yang model questionnaire ini, kita ada model graphical yang misalkan kita preferable-nya
bisa digeser-geser dengan gambar seperti ini, kita lebih condong kemana gitu kan. Atau secara verbal mau setinggi apa gitu. Tapi kita di sini balik lagi menggunakan questionnaire lagi saja. Jadi misalkan Acura itu dia strongly lebih nyaman lah secara preferable daripada Camry. Untuk yang sama Honda ya jauh lah lebih nyaman, contohnya gitu. Sedangkan kalau Toyota Camry sama Honda Civic lebih nyaman Camry misalkan. Oke, di sini kita terlihat inkonsistensinya lebih dari 0,1 lagi. Kita cek lagi matriksnya lagi, kuesionernya. Kita coba. Oke, sekarang jadi udah lebih ini karena tadi awalnya itu kan Acura itu kan di atas Camry itu 5. Terus Acura itu kita mau bikin Acura itu Camry itu di atas Honda itu memang lebih nyaman gitu, tapi paling nyaman itu Acura. Jadi harusnya kita lebih membobotkan Acura ini lebih tinggi gitu. Oke, habis itu kita complete comparison. Nah, sekarang kita sudah bisa lihat sebenarnya hasil dari apa yang sudah kita isi, karena kita kan sudah isi semua nih nilai-nilainya. Bisa di computation, synthesize. Nah, di sini kelihatan nih sebenarnya yang paling ideal itu yang mana gitu secara grafiknya. Ternyata yang best buy-nya itu berada di Acura. Mungkin jawabannya ini beda dengan contoh soal yang ada di software super decision-nya karena juga preferable-nya segala macamnya juga beda. Angka yang saya masukkan juga kan kalau dari contoh soal itu ada range ya. Jadi kalau di sini saya pakai range yang tertinggi juga dan sebagainya. Jadi yang penting kita bisa tahu secara prioritas atau secara base buy-nya itu nomor 1 Acura, nomor 2 Toyota Camry, nomor 3 Honda Civic. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.